Baik, kita lanjutkan pembahasan di sesi 2 mengenai pembahasan IC. Ya, Pak. Sudah selesai bab IC, kita langsung bahas rangkaian, Pak. Jadi pembahasan rangkaian itu setelah pembahasan IC. Nah, jenis IC yang kedua ada IC pembanding, ya. Bentar, tadi yang cara menghitung kaki IC itu seperti ini, Pak. Nah, ini kalau ini bentuknya seperti ini, nggak pakai titik ya, berarti kaki satunya yang ini, yang sebelah sini. Ini 1, 2, 3 berlawanan arah jarum jam. Cara menghitungnya muter berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Dari sini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai terakhir sini. Nah, gitu. Cara menghitung kaki IC. Atau seperti yang transistor juga kan sama cara menghitungnya. Kayak gini, ini PQ39, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus saya urutan, Pak ya? Iya, iya. Ya, ini juga sama kan dari tanda titik sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita tidak tahu cara menghitungnya, ya bingung nanti Pak pengukurannya. Bisa tersesat cara mengukurnya gitu. Mana kaki 1, mana kaki 8, kadang-kadang nanti kaki 1 dan kaki 8 tertukar lagi. Oke ya, kita lanjut ya. IC pembanding ya. Nah, IC pembanding ini cara kerjanya sangat simpel sekali, Pak. Ya. Jadi ketentuannya adalah jika A lebih besar daripada B, maka outputnya VA. Jika B lebih besar daripada A, maka outputnya VB gitu. Ini Pak Jason kemana nih? Malah hilang. Ntar ya, Mata ya. Kenapa Pak hilang Pak? Wah, ini kayaknya internetnya ini kencang sekali sini, Pak. Banyak yang gunain ini. Aduh, aduh. Oke lah, maaf Pak, gangguan ini dari Telkom, Pak. Baik, Nah, saya ulangi. Cara kerja IC pembanding ini simbolnya seperti ini ya, IC pembanding. iya. Simbol IC pembanding seperti ini. Jadi cara kerjanya adalah jika A lebih besar daripada B, maka outputnya VA. Jika B Oh, lebih besar daripada A, maka outputnya VB. nah, Contoh, TV. jika di sini 3 volt, A-nya 3 volt dan B-nya 0 volt, maka outputnya berapa? A lebih kecil dari B, maka Ya, VA deh, VA ya, berarti outputnya adalah 3 volt. 3 volt. Begitu, Pak. Karena, ya. Oke. Nah, Kalau B-nya saya rubah, misalkan ternyata di skema dan diukur di sini 5 volt, maka outputnya otomatis akan menjadi 5 volt. volt Begitu. 5 volt lebih besar dari 3 volt. 5 Betul. volt. Ya, Jadi berarti di VD-nya, Pak ya? ya. Iya. Oh, perbandingan aja ya. Iya si pembanding. Namanya juga IC pembanding. Jadi membandingkan yang lebih besar dia yang akan dikeluarkan gitu. Oke, outputnya. Oke, selanjutnya ROM. Nah, ini penting nih. IC ROM atau BIOS ya. Iya. Istilah daripada IC ini ada yang menyebut IC BIOS, ada yang menyebut BIOS, ada yang menyebut EPROM atau IC ROM. Kita sering sekali mendengar RAM dan ROM ya. Nah, Iya, iya. saya akan bahas ini mengenai ROM. Kalau RAM udah pada tahu lah kayaknya.
Ya. Iya, ya, betul, Pak. Kalau ROM mungkin banyak yang menyebut tapi nggak tahu wujud barangnya dan tidak tahu cara kerjanya. Nah, itu dia. Jadi kalau saya pernah baca dari beberapa buku itu, mungkin mudah-mudahan ini ya kalau yang salah dibenari Pak ya. ROM itu di situ kan kepanjangannya kan random Kalau RAM, ROM ya. RAM itu random access memory, RAM. Nah, random access memory ya. Kalau ROM itu Kalau only memory. read only memory ya. Berarti kalau dikatakan read only memory berarti ada perintah yang ada di dalam itu di IC itu Pak ya. Karena Betul. hanya dibaca gitu kan. Hanya dibaca. Ya. Jadi fungsinya ROM itu hanya membaca. Membaca apa? Membaca IC microcontrollernya. Simpelnya seperti ini, ya. Firmware adalah suatu program. Firmware adalah suatu program bereksesi file biner yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi kerja pada kaki IC microcontroller. Begitu, Pak. Jadi IC microcontroller itu membutuhkan BIOS atau membutuhkan ROM. Begitu. Agar IC microcontrollernya bisa bekerja. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan firmware. Jadi, firmware itu adalah sebuah file biner gitu. Dan file biner itu kalau diekstrak isinya hanya 010101. Oh iya, bilangan biner betul. Ya. Begitu. Ini jadi ke bahasa mesin, lebih ke assembling, ya. Iya. Begitu. Nah, letak daripada IC BIOS itu ada yang include IC, ya, ada yang kalau yang include IC, lokasi include IC itu include dengan apa atau menyatu dengan apa? Ya, include di dalam microcontroller, contohnya microcontroller SIO, chip dan prosesor, begitu Pak. Ini berarti include ya, dan yang include ini yang bisa di flash, yang include dan bisa di flash itu hanya include IC SIO, ini bisa di flash. Dan alat flashnya namanya SPOD gitu. Kalau yang include. Untuk mengetahui kita dia ICCO, ada kodenya Pak di chip itu. ICCO nanti akan dibahas setelah IC ROM. ICCO itu khas, ciri khasnya di dalam motherboard cuma ada satu-satunya kayak gini nih. Kalau Bapak ketemu IC seperti ini ICCO. Yang yang besar itu Pak ya, iya. Yang besar banyak kakinya. Iya. Kakinya totalnya 128 kaki. 8 ya. Ya. Nanti di bab ICCO ada tugas menghitung. Bener nggak 128 kaki gitu? Oh iya. Berarti perkalian nanti Pak ya. Itu satu barisnya 32. Iya. 32 satu barisnya jumlah kakinya. Nah, itu bisa di flash dengan alat namanya SPOD. SPOD. Ini yang berbentuk yang kemarin Bapak ada foto itu Pak ya? Yang Bapak untuk kirim ke Wandi ya? Ada alat di situ kalau nggak salah, seperti yang saya lihat. Oh, ya itu flasher. Flashernya bukan itu SPOD itu. Itu flashernya RT809F yang berfungsi untuk nge-flash IC BIOS yang exclude. Ya, karena sampai saat ini yang baru-baru juga masih ada yang exclude kok. Banyaknya exclude. Dan IC ROM ini Pak bisa memang di itu Pak ya, di apa namanya tuh di copy gitu Pak ya. Bisa. Misalnya kita beli IC kosong, sudah itu kita copy gitu. Betul, bisa. Karena dulu pernah waktu di Jakarta, saya pernah ingat waktu masih zaman PC itu Pak. Jadi mereka punya alat gitu memang Pak. Kita bayar dulu kalau nggak salah, saya ingat dulu masih 15 ribuan itu IC kosong. Saya lupa tuh kakinya berapa. Mereka bisa langsung copy gitu Pak. Iya. Itu langsung beres. Apa itu? Ya. Motherboard itu. Iya. Waktu itu masih komputernya 486 DX100 itu. Bisa bisa ya. Bisa. Dan diprogram ulang. Jadi, kita sendiri pun bisa lakukan itu Pak ya? Bisa. Dengan alat flash tadi nih. Iya. Itu cara nge-flashnya ada di YouTube saya Pak, ada. Cara flash ada Pak ya.
Iya, iya, iya. Jadi tanda-tanda bermasalah itu Pak, biasanya apa itu? Laptop mati, no switch, itu tanda-tanda firmware-nya rusak, Mm-mm. nyalanya di flash BIOS bisa nyala lagi. Atau laptop hidup Hmm, tapi tidak ada tampilan, itu biasanya disebabkan firmware rusak, maka di flash BIOS solvent gitu. Bisa tampil lagi. karena tidak tampil ini bisa juga pertama dari RAM juga Pak ya, ada yang bikin kotor ya. Ya, satu itu kalau RAM-nya Nah, mungkin ya kedua bisa juga ada kemungkinan PGA nggak Pak ya? bisa. Oh, jadi ketiga berarti BIOS itu Pak ya? Ya, justru BIOS yang kedua, Pak. VGA itu chipset VGA itu yang terakhir ponisnya. Oh, oh gitu. Oh. Ya, Jadi istilah BIOS ini ada istilah bisa kita format Pak ya? Enggak? BIOS itu bisa eh di flash, artinya di flash ada di program ulang, Pak. Artinya kalau Iya. misalnya Nah, kita terduga bahwa firmware-nya rusak, maka kita harus di program ulang atau di flash kembali dengan file yang baru gitu, file yang lain. file yang baru ya. Iya. Chipnya masih itulah gitu ya, IC-nya Ya ya. masih itu, IC-nya masih itu. Iya, iya. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, di sini ada catatan, BIOS prosesor pasti include. BIOS chip ada yang include, ada yang exclude. Exclude. Nah, Ya. kalau yang exclude biasanya ada dekat chipnya. Kalau yang include itu nggak ada di sekitaran chipnya gitu. Termasuk ICCO juga. Hmm. Jadi posisinya di mana itu Pak? Posisinya dekat ICCO atau dekat chip. Nah, kalau yang ini contohnya ini chip. Ya, ini IC BIOS-nya nih. Kelihatan nggak? Nih, kelihatan Masih nggak? BIOS yang dekat. Nih, Oh, itu dekat ini ya, dekat apa namanya tuh? dekat chip. Ini chip Ah, Shotbridge ya. iya. Ini chip Shotbridge. Ah, iya, 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 BIOS-nya iya. gitu, Oh, Pak. dekat 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 itu ya, apanya RAM gitu Pak ya? Oh, situ posisinya. Iya, dekat chip ini. Iya, iya, iya Pak. Hmm. Gitu ya. Itu tadi yang exclude ya atau include? Exclude. Exclude ya. Ya. Nah, ini ICCO, IC BIOS yang exclude juga. Ini Oh. ICCO-nya, ini ICCO-nya, ini IC Hmm. BIOS-nya gitu. Nah, IC jadi apanya Pak? Itu yang kecil itu? yang ini IC BIOS-nya, ini ICCO. Iya. Jadi IC BIOS Oh, ini fungsinya menyimpan firmware untuk hidupnya ini, untuk hidupnya iya, iya. ICCO begitu. Ah. Jadi ICCO ini atau ICEC atau IC microcontroller ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada firmware BIOS. Hmm. Iya. Jadi berarti mereka saling kerjasama ya, salah satu permasalahan dua-duanya gitu Pak. Betul sekali. Oh, iya, oke, oke. Hmm. Oke. Nah, Oke, iya Pak. Ah. sekarang cara mengetahui kapasitas memori pada IC BIOS dapat dilihat pada marking kodenya dan cari angka yang dapat dibagi 8. Contoh IC BIOS merek Winbond dengan marking kode Hmm. 25Ki 32 BPSIG, maka angka yang dapat dibagi 8 yaitu angka 32-nya. Hmm, ya, Nah, ini 32. Ini bisa dibagi 8. Hasilnya berapa? 4 MB. Pak. Iya. Hmm. Nah, ini adalah kapasitas IC BIOS dari mulai 32 kilobyte, 64 kilobyte sampai dengan 16 megabyte. Ini info terbaru Pak ya, atau ada kemungkinan perkembangan lagi? Ada kemungkinan semakin tinggi laptopnya, spek laptopnya bisa jadi Nah, 32 MB ada gitu. iya, iya. Hmm. Tapi sampai saat ini baru saya nyampe 16. MB. Jadi kalaupun dia kapasitasnya sampai seperti itu, berarti semakin banyak lah itu perintah-perintah yang tadi dalam keadaan Betul. on gitu Pak ya, dalam Ya, keadaan apa namanya include itu tadi ya. ya. Semakin besar Contoh kapasitas uh, memori pada IC BIOS, maka semakin kompleks kerjaannya begitu loh. iya, Biasanya laptop high class pasti lebih besar itu kapasitasnya. iya. Jadi contoh itu kalau nggak salah, ini mudah-mudahan entah benar atau salah juga.
Kalau misalkan kita masuk ke menu run, ke dalam keadaan prom gitu Pak ya, di DOS gitu kan, itu kalau kita ketik CLS, itu salah satunya itu Pak ya, clear screen itu. Kita ketik dir gitu, setelah zaman DOS dulu. Itu Oh, memang dari IC ROM itu, bukan? jadi gini Pak, kalau untuk itu beda. Jadi IC ROM itu bisa membuat laptop jadi hidup, ada tampilan itu karena adanya IC ROM. Nah, Hmm. kalau laptop itu bisa hidup sampai ke tampilan BIOS gitu loh. Ya, itu Hmm. adalah fungsi daripada adanya ROM. Sehingga di dalam BIOS itu ditampilkan gitu. Di dalam tampilan BIOS itu ditampilkan ini laptopnya merek apa, RAM-nya berapa gitu loh. Hmm. Ya apa Iya, itu iya, iya. kerjanya IC BIOS. Hmm. Bisa Iya, iya. membaca semua perangkat yang terhubung di dalam mainboard itu. Hmm. Oke, misalkan dulu pernah saya dapatkan itu kan kita bisa memformat IC BIOS itu melalui melalui BIOS-nya gitu Pak ya, yaitu format yang bukan format melalui DOS gitu Pak, Hmm, format melalui BIOS ada itu, format low level lah kira-kira gitu Pak, ya. low level. Itu bisa nggak suatu saat kita meningkatkan dia dari jenis BIOS-nya itu Pak? Maksudnya kita upgrade gitu. Ada kemungkinan nggak Pak? eh Dalam teknologi sekarang ada istilah update BIOS gitu loh, Pak. Tapi Update ya? ya Hmm. update atau upgrade gitu loh. Iya, Nah, iya. tapi itu biasanya malah jadi laptop bermasalah gitu loh, Pak. Oh gitu. Ya kita upgrade. Kenapa? Karena firmware yang di-upgrade itu ketika kita connect itu untuk laptop yang terbaru, ketika connect internet ya, ketika Hmm. di-update, nah firmware yang kita download atau yang kita upgrade-kan atau di-update-kan itu tidak support dengan perangkat keras yang ada pada laptop tersebut sehingga malah jadi mati. Hmm. Karena bukan bawaan dari pabrik, kira-kira gitu Pak ya? Betul. Karena yang upgrade itu untuk Oh. laptop yang terbarunya begitu loh, Pak. Iya, iya, betul, betul. Nah, Oh. maksud saya makanya ketika kita mau nge-flash kita harus cari file firmware-nya atau file BIOS-nya yang sama dengan kode motherboard-nya. Makanya Iya, iya. ketika saya memberikan tugas pasti suruh Hmm. ditulis kode motherboard. Itu fungsinya nanti di sini akan terasa. Kita memahami kode-kode motherboard gitu. Andaikan dia sudah mati total, bisa nggak tuh kita hidupkan lagi Pak dengan kita reset atau kita hapus atau gimana? Kalau memang yang rusaknya firmware-nya bisa, Pak. Jadi Bisa hidup ya? lagi ya dengan di flash Hidup BIOS. lagi. Iya, makanya Oh, penting sekali itu flasher itu penting. iya Nah, ya. sekarang ini ada contoh. Kalau Hmm. ini kira-kira berapa nih? 25 Q08B. Oke, juga Ini berapa nih kakak kapasitasnya? 25 Q8 BP 8 berarti 4 Pak ya, bagi 2. Kita bilang yang 8-nya. Ya, dibagi 8. Bagi 8. Ya, cari angka yang dapat dibagi 8. Yang 64, yang 32 bisa juga kan Pak? Ini ada contoh nih, misalkan Bapak ketemu IC BIOS dengan kode 25Ki 08 BPSIG. Nah, ini berapa Iya. kapasitasnya gitu. Maka Berapa yang mega dapat gitu ya? ya berarti 1 MB begitu, Pak. Karena yang dapat dibagi 8-nya adalah angka 8-nya itu. 8. 8 Oh, dibagi oh 8 iya. kan 1. Iya, iya, betul betul. 8 bagi 8 ya. Kalau Iya, ini oke. Kalau soal satu lagi Pak ya. ini berapa? 10 nggak Pak? Nah, kita lihat lagi di Iya, tabel, adakah yang 10 MB? 10 nggak ada, 16 sama 8 yang ada. 16.
Nah, 8, 16 gitu. Berarti kan bukan 10 Iya. MB. Berarti ini sama 1 MB, Pak. Oh, begitu dia. Ya. Bisa nolnya dihilangkan gitu, Pak ya? Ya, nolnya nggak dihitung. Yang dihitung adalah Oh. yang angka yang kan di sini cari Oh. angka yang dapat dibagi 8. Iya, iya, iya. Oke. Oh, gitu dia. Iya, oke. 25 Ki. Mm-mm. Oh, ini bisa digabung 2 digit itu. Iya. Betul? Berarti berapa ini? Iya. Berarti 64 dibagi 8. 8. Ya, 8 MB. Begitu. Iya, 8 MB, Pak. Oke. Kalau Hmm. misalkan 25 Ki, nah ini berapa nih? 16 nggak, Pak? 16 MB, betul? Iya, 16, Pak ya. Ya. Ingat di memori nih, Pak. Iya. Ya. Oke. Kalau satu Iya, lagi, gitu, gitu. 25 Ki, 40 B C S I G. Berapa nih? Setengah, Pak ya. Iya, 0,5 MB. 0,5 ya. Iya, iya. Oke, oke. Paham, Ini paham, Pak. penting sekali nih, kalau nggak paham ini nanti nggak bisa baca Iya, marking iya. code yang ada di apa IC BIOS. Iya, iya. Oke, Ya. Oke, kita lanjut coba ya. oke, ya lanjut, Pak. Di modul sudah saya tuliskan kapasitas-kapasitas IC BIOS tuh ada di tabel ini. Itu sengaja kosong, Pak ya, yang paling bawah itu ya, tabelnya. Nah, ini, Iya. iya, ini kan sama nih setengah MB ini sini. Oh. 12 Oh iya. kilobyte itu sama dengan setengah MB, makanya di sini kosong. Tambah. Oh iya, iya, oke. Oke, oke, ya, ya. Nah, ini contoh merek IC ROM atau BIOS. Ada Winbond, ada Cepeon, ada SST, MX, dan G. Ini yang sering beredar gitu. Di perdebat-perdebat mereknya merek ini. Untuk laptop itu, Pak ya? Iya Ya, kan? laptop untuk komputer juga atau PC ya, di motherboard PC juga Oh, ada. iya, Winbond itu sering saya baca. Ya. Winbond. Prinsip penggantian sama kapasitas dan sama tegangan kerja. Merek boleh apa saja atau merek jelas. Misalkan yang rusaknya merek Winbond ya, diganti dengan mereknya MX boleh. Hanya tegangan kerja dan kapasitasnya harus sama begitu, Pak. Merek Phoenix ada juga, Pak ya? Gimana? Phoenix. BIOS ada kan? Merek Phoenix, Phoenix PHOE. ya, Phoenix Ya. ya. Ada, Pak ya? Kalau itu Phoenix itu apa ini itu ya? Kalau nggak salah motherboard-nya kayak Biostar gitu. Jadi kalau merek ini tidak muncul di layarnya, Pak. Di layar laptop ketika hidup nggak muncul Winbond atau Cepeon, enggak. Ini hanya merek komponen elektronika untuk Oh IC. iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, betul, betul. Oke, oke. Ya, Pak. Nggak Nah, tampil di awal ya, ya. ya, Oke. ya. Nah, contoh IC BIOS merek Winbond yang tegangan kerjanya 1,8 volt dengan marking kode 25Ki32BPSIG diganti dengan IC BIOS merek MX yang sama-sama tegangan kerjanya 1,8 volt dengan marking kodenya 25Ki32BPSIG. Nah, kenapa harus sama? Ya jelas harus sama, Pak. Kalau misalkan kita yang rusak adalah 1,8 volt diganti dengan IC BIOS yang tegangan kerjanya 3 volt, maka IC BIOS yang dipasang itu tidak akan bekerja. Kenapa? Karena dia butuhnya 3 volt, sedangkan IC bawaannya 1,8 volt. Artinya di jalur skematiknya atau di motherboardnya dia hanya dapat tegangan kerja 1,8 volt. Gitu, Pak. Tapi itu kodenya beda kan, Pak ya? 23 sama 32 ya? Oh, ini salah ngetik, Pak. Nanti saya benar. Tolong dibetulkan di modulnya. Ini 32. Iya. Itu tuh Nah, saya perhatikan. nggak Iya, iya. ada kode 23, nggak ada.
Nah, itu dia. Oh, 32 ada Pak ya? Ya, tolong dibetulkan di modulnya. Ya. Oke, oke, Pak. Ya. 32 berarti. 32. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, lanjut. Udah, Pak. Ya, lanjut. Ini IC ROM atau IC BIOS minimal ada 1 dan maksimal ada 3. Jika ada 1, IC ROM letaknya di sekitar IC SIO dengan ukuran fisik lebih besar daripada MOSFET atau transistor MOSFET ya. Ya, ya. Jika ada 2, IC ROM pertama terletak sekitar SIO dengan ukuran fisik sama seperti MOSFET atau lebih besar dari MOSFET. IC kedua terletak di sekitar chipset dengan ukuran lebih besar dari MOSFET. Jika ada 3, maka sama dengan yang mempunyai 2 IC ROM. Namun, IC ROM yang ketiga terletak di sekitar USB. Ya. Nah, di sana ROM yang ketiga ini sekaligus menyimpan driver USB 3 begitu. Kalau ada 3 yang exclude. Catatan, selain dari ROM, SIO, dan USB yang bisa di-flash harus diganti komponennya. Selain dari ROM, SIO, dan USB yang bisa di-flash harus diganti komponennya. Contoh, IC BIOS untuk chip short-bridge. Ya. Bisa di-flash tapi harus diganti komponen IC BIOS-nya gitu, Pak. Kalau rusak dia. Begitu. Jadi harus diganti komponen IC BIOS-nya. Tidak bisa hanya di flash ulang saja, begitu. Iya, iya, iya. Kalau IC BIOS-nya yang masih perawan, ya atau motherboard-nya masih perawan, IC BIOS-nya itu biasanya ada cat-nya, Pak. Ada cat di punggung komponennya. Kalau masih perawan, entah itu catnya warna biru, merah, atau putih gitu. Ada catnya kalau yang masih perawan. Jadi IC BIOS itu pasti diberi cat. Dicat gitu. Iya, iya. Oke, sampai sini dulu Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Tadi ada sih yang mau saya tanyakannya lupa pula tadi. Apa tadi? Waktu di ini tadi. Nanti tugasnya nyari IC BIOS dan latihan ngeflash Pak ya. Contoh latihan cara ngeflashnya ada di YouTube saya. Tinggal dilihat aja. Itu dia Pak. Kebetulan saya untuk flashnya belum ada nih Pak ininya. Oh, ada. Ya nanti kalau sudah ada latihan. Kalau Iya ya. bisa konsul langsung. Bisa video call juga. Kalau itu tidak bisa di apa Pak? Di apa kan menggunakan ini ya? Apa namanya itu? Multitester ya, kaki-kakinya itu ya. Untuk apa Pak? Untuk kita cek gitu. Bisa untuk ngecek tegangannya bisa pakai multitester. Nah, ini yang saya rekomendasikan alat flashernya yang ini RT809F. Seperti ini flashernya untuk cara nge-flash BIOS. Itu alatnya itu ya. Ya. Ini harganya sekitar 800 ribuan. Wow. Kalau yang SPOD 4 yang sekarang itu harganya 8 jutaan lah. Kurang lebih 8 juta. Itu untuk nge-flash IC SIO yang include gitu. IC BIOS include. Itu kalau apa biayanya berapa itu Pak? Dengan tadi yang SPUD itu. Apanya? Kalau kita misalnya menerima itu servis itu. Ya biayanya tetap aja biaya servis motherboard Pak. Oh, iya ya. Flashnya pakai flasher biasa, pakai RT809 atau pakai SPOD ya tarifnya tarif servis motherboard. Gitu ya. Itu ada yang tanya itu sih itu
Pak siapa tadi? Ini bertanya tadi, tanya Pak kata tadi. Ah itu Pak, Pak Marpel. Oh ya, Pak Marta, Marta. Ini kalau IC-nya ada 2, ya, itu dua-duanya bisa di flash gitu. Tapi kita cobanya di flashnya satu dulu. Misalnya satu belum berhasil, dua-duanya di flash. IC show-nya di flash, IC chip-nya di flash begitu. Iya. Begitu Pak Jason ya. Iya, iya, Pak. Tugasnya nanti cari IC BIOS, kalau udah ketemu fotokan, kirim di grup. Iya, Pak. Ya. Kebetulan saya ada mainboard ini Pak apa? i3 ini, Acer Acer P3. yang i3. Oh, i3. Oh ya. 4743 apa ya? Ya, today apanya? Ya. Coba cari IC 47. BIOS-nya ada nggak? Biar saya bahas IC microcontroller besok. Oh, gitu Pak ya. Hmm. Oke lah ya. Nah. Jadi ini untuk cara pengangkatan dari IC ini seperti biasa itu ya, diapakan dulu pakai blower, Ya, dipanaskan, baru setelah dia cair langsung diangkat pakai pincet gitu Pak ya. betul. Kalau pakai Oh, blower, kalau pakai solder harus menggunakan 2 solder. Tapi solder yang satu itu harus pisau, mata pisau ya, yang gede. oh, Jadi iya ya tahu tahu empat tahu. kakinya kena oleh solder gitu. Kalau yang 4 pisau, ayam mata pisau. Oh itu. Kalau Iya pakai iya. solder, ya Iya. bisa diangkat satu-satu kan. Nanti satu Mm-mm. dikit, dikit, satu lagi Mm-mm. baru keangkat. Kalau pakai Ah, solder. iya. Itu kemarin saya mau coba lagi, belum apa, mungkin saya beli di kayaknya di toko bangunan tidak ketemu itu Pak. Apa itu? Spinner. Nah iya Pak, yang Bapak bilang ada apa? Indinya Pak. Ya, itu di toko mana belinya Pak? Toko Pokoknya bangunan udah di toko bangunan aja perasaan beli thinner aja, yang thinner cepot, thinner apa itu. laba-laba gitu, laba apa Ya, apa ya. nggak apa-apa yang di kaleng. Tapi saya coba kayaknya kurang bersih Pak. Yang di kaleng. Iya. Saya nggak ada contohnya, kalengnya udah dibuang. Itu tidak merusak ini Pak, merusak dari apanya, darinya motherboard Pak, Enggak, jalur-jalurnya. enggak. Enggak ya. Karena sebelumnya kan timah itu kan saya angkat dulu pakai ini Pak, pakai apa? Solder wick gitu ya, solder wick. Hmm. Jadi saya sudah itu agak bersih, tapi yang bekas-bekas dari pasta itu, Hmm. Look, pasta dari plug itu kuning-kuning deh Pak, kecoklat-coklatan gitu. Saya hmm. coba bersihkan pakai tinar apa itu kok kurang bersih gitu Pak. Makanya saya bilang yang indie itu nggak ada Thinner, Bapak itu ya, foto dari kalengnya atau apa ya Pak? thinnernya kurang bagus. Oh gitu. Kalau thinner punya saya bersih Pak, kayak nggak pernah diservis itu motherboardnya. Kalau saya udah. Oh gitu. Oh gitu. Hmm. Kalau yang sama Bapak itu ukuran yang 1 kilo Pak ya? Untuk kalengnya? Iya, 1 kilo. Satu Oh kaleng. 1 kilo ya. Iya, iya. Boleh lah nanti saya pesan sama Bapak lagi. Yang gede. Ya, yang gede. Iya, iya. Saya banyak itu di toko bangunan juga Pak. Sayang Iya kalau ya. kirim dari sini itu ongkirnya mahal nih. Bisa lebih mahal daripada harga thinnernya. Oh iya full ada. Mbak, saya kira Bapak itu ada home industrinya gitu buat sendiri. Ya, Mana tahu pinter apa namanya pelajaran kimia kan, campur mencampur sendiri gitu, ngeracik gitu. hmm. Oke oke ya, ya. Gitu ya. Jadi gitu ya Marta ya. Kalau ada IC BIOS-nya ada 2, itu bisa di flash dua-duanya. Tapi kalau saya tuh metodenya, misalkan feeling saya nih
Ini kayaknya IC-SIO-nya nih yang rusak ya, di IC-SIO-nya kerjanya kurang maksimal ya. Saya flash dulu IC BIOS untuk SIO. Tapi kalau misalkan contohnya nggak nampil, ya saya flash yang terlebih dahulu di flashnya yang chipnya gitu. Kalau kerusakannya tidak tampil, tapi kalau kerusakannya mati no display mati no switch, artinya tegangannya normal, tegangan standby-nya normal. Yang pertama di flash adalah IC SIO-nya, karena SIO adalah IC yang pertama kali kerja setelah ditekan tombol power, begitu. Nah, kalau misalkan sudah ditekan tombol power nyala tapi tidak ada tampilan, maka yang pertama saya flash adalah IC chipnya yang deket chip, begitu. Karena itu untuk kerjanya chip. Iya, iya. Begitu Pak ya. Saya bahas mengenai IC microcontroller besok ya Pak ya. Besok Pak ya. Oke lah Pak. Ya. Sekarang kerjain aja dulu tugasnya, tugas IC BIOS. Ya. Cari Kira-kira gini Pak. Untuk yang menganalisa itu Pak, boleh nggak kira Bapak bikin lagi soalnya Pak? Yang tadi saya nomor berapa saya banyak gagal tadi. Yang mana? Yang maksud saya seperti yang tugas yang kemarin itu. Tadi kan nomor 3, nomor 4 kan saya itu salah gitu Pak. Oh iya. Bisa. 3, 4, 5, 6-nya. Nah, ya. Kalau bisa, tolong Pak dibikin soal satu lagi Pak. Soalnya lagi. Boleh, nanti saya bikinkan di grup kelas ya. Karena saya penasaran Pak. Ya. Nanti saya buatkan. Oke ya. Oke lah. Kalau Wandi besok masuk apa Pak ya? Hadir dia? Besok kayaknya masuk besok. Oh iya. Mungkin ada acara keluarga itu. Wandi itu udah beli paket alat dari saya tuh 5 juta. Sudah nyampe Pak ya? Belum, lagi di perjalanan. Karena kan nanti dikirim langsung dari sini. Kalau udah nyampe ke sini, sekarang di perjalanan, di ekspedisi yang dikirim dari supplier. Nah, sekarang kalau udah nyampe, saya kirim balik. Dikirim karena ada sekalian saya kirimkan sertifikat sama kaos. Ya sambil nunggu kaos juga saya. Oh iya. Wandi kan pesan kaos biar nanti dipaketkannya 1 kali gitu ongkirnya. Kan mahal itu ongkirnya. Oh iya betul. Kalimantan Barat tuh nggak bisa pakai kargo. Oh iya boleh ya. Terus itu satu paket alatnya itu yang paket 5 juta itu kurang lebih 15 kilo Pak beratnya. Totalnya. Iya, Kalimantan jauh. Yang berat tuh PSU-nya yang berat. Iya betul Pak. Kalau saya tuh punya itu ya udah. Kalau coba paketnya udah siap tempur itu. Iya. Kalian saya kasih bonus mau bawa bahan nanti. Ya. Oh. Berapa Pak? 1 kardus Pak? Wah, 1 aja. Mana 1 kardus lumayan kan? Ada 20. Saya nggak ada buat latihan praktek yang khusus di sini. Iya. Biasanya kalau Bapak beli seperti itu sekitar berapa Pak? 20 ribuan, 50 ribu Pak? Sampai 50 ribuan? Nggak nyampe ya? Rata-rata 25 ribu Pak. 25 ribu kalau yang jadul, tapi kalau yang agak muda-muda tuh 50 ribu, 100 gitu Pak. Oh iya betul. Nah, jadi tergantung umur dia, umur motherboardnya, generasi itu berpengaruh. Jadi sampai motherboard yang gaming pun Bapak ada itu ya? Dan baru sudah posisi rusak gitu ya? Rusak, banyak rusaknya gitu, sampai chipsetnya mungkin. Ada Pak, ya tidak terlalu banyak. Ada ya? Ada. Iya. Oke, sementara gitu ya. Lanjut besok. Iya Pak. Terima kasih sudah mengikuti online. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jangan lupa Pak ya link videonya Pak sama tugasnya. Oke ya. Terima kasih. Ini Pak Marvel baru kelihatan.